Baik, Ustadz mau menjelaskan tentang teks percobaan. Jadi tentu dalam keseharian kalian pasti juga pernah melakukan percobaan pasti, gitu ya. Jadi apa itu teks percobaan? Kita cermati dulu satu persatu. Percobaan itu adalah, dengan bahasa lainnya adalah eksperimen. Eksperimen itu untuk apa? Untuk menguji atau untuk membuktikan dan menguji sebuah teori. Kemudian laporan itu apa? Laporan adalah segala sesuatu yang kita sampaikan kepada seseorang yang memberi tugas pada kita. Itu namanya laporan. Kemudian teks. Teks itu apa? Tulisan atau bacaan. Jadi kalau secara pengertiannya, teks laporan percobaan adalah teks yang di dalamnya menyampaikan hasil percobaan yang berisi tentang tujuan dan hasil percobaan. Setelah kalian mengetahui teks percobaan, maka selanjutnya adalah ciri teks laporan percobaan yang baik itu yang seperti apa. Cirinya yang pertama yaitu adalah fakta. Fakta itu apa toh? Fakta itu adalah yang pasti. Fakta itu adalah kejadian yang pasti dan keberadaannya tidak diragukan, gitu ya. Misalkan kalau saya sebutkan bahwa hari ini adalah hari Senin, itu pasti. Tapi kalau saya menyebutkan kemungkinan hari ini hari Senin, itu berarti itu tidak pasti, itu tidak fakta. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri yang kedua adalah lengkap. Lengkap, jadi sebuah laporan yang baik itu harus lengkap. Lengkap apanya? Lengkap 5W plus 1 hanya. Jadi semua struktur dalam laporan itu ada. Apa judulnya, tujuannya bagaimana, siapa yang melakukan penelitian, langkah-langkahnya bagaimana, kapan penelitiannya, kapan percobaannya, seperti itu. 5W plus 1H. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah ciri yang ketiga, objektif. Objektif itu apa? Objektif itu adalah menyampaikan sesuatu apa adanya. Jadi apapun hasil dari percobaan, maka kita sampaikan ya seadanya, itu tidak boleh dikarang, seperti itu. Kemudian setelah kalian mengenal ciri-ciri dari teks laporan, yang selanjutnya adalah fungsi, ya. Fungsi atau manfaat dari laporan percobaan. Kira-kira fungsinya itu apa? Yang pertama adalah sebagai informasi. Jadi informasi kepada orang lain bahwa telah dilakukan percobaan ini, misalkan itu. Kemudian yang kedua fungsinya adalah untuk pembuktian sebuah teori. Ketika ada teori kemudian perlu dilakukan uji coba atau percobaan, namanya itu pembuktian. Jadi fungsinya untuk membuktikan. Yang ketiga fungsinya adalah untuk dokumentasi. Dokumentasi itu maksudnya adalah untuk kenang-kenangan, untuk menyimpan data-data yang sudah dilakukan dari percobaan itu. Kemudian yang keempat adalah fungsinya adalah untuk pemecahan masalah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kadang kita menemukan masalah, ya. Misalkan beredar tentang bakso borak, maka perlu kita selesaikan masalahnya. Bakso itu benar mengandung borak atau tidak, maka kita perlu menyelesaikannya dengan melakukan uji coba atau eksperimen bakso-bakso yang ada di sekitar kita. Kemudian yang terakhir, fungsi yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini maksudnya adalah bahwa seorang meneliti itu ketika meneliti kan itu dapat tugas dari atasannya, maka sebagai bentuk tanggung jawabnya, maka peneliti itu harus membuat sebuah laporan percobaan, gitu. Jadi itu untuk pertemuan kali ini. Jadi mungkin untuk agar kalian mudah mengingat-ingat apa itu ciri-ciri dari laporan percobaan, maka Ustadz buatkan kata yang mudah diingat itu, ya. Jadi ciri dari laporan percobaan itu valen check, gitu ya. Valen check. Apa itu? Val itu fakta, len itu berarti lengkap,
Objek itu pada objektif gitu. Kemudian agar kalian juga mudah mengingat-ingat tentang fungsi dari laporan, maka saya tuliskan bahwa fungsi biar mudah diingat yaitu adalah info buku masa tanggung. Jadi info itu dari informasi, bu itu dari bukti, pembuktian, kemudian ku itu dari dokumentasi, kemudian masa itu dari pemecahan masalah, tanggung itu adalah pertanggungjawaban. Oke, itu semoga menambah wawasan kalian tentang teks laporan percobaan. Kita akan lanjutkan pelajaran kita selanjutnya di minggu depan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.